Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Nabil Saputra, absen 17. Di sini saya anggota kelompok dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana use case diagram untuk gambar yang pertama. Pada gambar pertama ini ditampilkan use case diagram dari sistem website showroom mobil. Diagram ini memiliki 3 aktor utama, yaitu yang pertama adalah sales, kedua admin, dan yang ketiga adalah pengunjung. Aktor sales memiliki beberapa fitur seperti login sales, melihat data mobil, mengelola transaksi penjualan, dan mengelola data cicilan. Jadi, sales berperan dalam proses penjualan dan pengelolaan cicilan pelanggan. Untuk selanjutnya, aktor admin. Admin ini memiliki akses untuk login admin dan mengelola data utama pada sistem. Admin dapat mengelola data mobil, data transaksi, data user, dan data cicilan. Proses ini menggunakan konsep truth, yaitu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Kemudian aktor pengunjung. Aktor pengunjung, kita dapat mengakses halaman publik. Pengunjung dapat melihat beranda, melihat koleksi mobil, mencari mobil, memfilter mobil, mengurutkan mobil, melihat detail mobil, serta menghubungi melalui WhatsApp. Pada diagram ini juga terdapat relasi include dan extend. Relasi include menunjukkan bahwa fitur mencari, memfilter, dan mengurutkan mobil merupakan bagian dari proses melihat koleksi mobil. Sedangkan relasi extend menunjukkan bahwa fitur menghubungi WhatsApp merupakan fitur tambah setelah pengunjung melihat detail mobil. Jadi diagram ini menjelaskan pembagian fitur dan hak akses dari masing-masing pengguna dari dalam sistem website showroom mobil. Selanjutnya kita ke gambar kedua. Pada gambar kedua ini ditampilkan sequence diagram untuk proses melihat halaman beranda. Proses dimulai ketika pengunjung mengakses URL utama website melalui browser. Setelah itu, browser mengirimkan request get atau get garis miring ke router. Kemudian router akan memanggil metode index pada home controller di dalam controller. Sistem mengambil data mobil dari car model, khususnya mobil dengan status ready, dan menampilkan beberapa mobil terbaru. Selain itu, controller juga mengambil data user dengan role sales melalui user model. Data sales ini nantinya digunakan untuk kebutuhan informasi, layanan, atau kontak pada halaman beranda. Setelah data mobil dan data sales berhasil didapatkan, controller mengirimkan data tersebut ke view index blade. View kemudian menyusun tampilan halaman beranda seperti hero section, quick search, daftar mobil unggulan, dan informasi layanan. Dan yang terakhir, hasil tampilan dalam bentuk HTML dikirim kembali ke browser, lalu pengunjung dapat melihat halaman beranda. Jadi, diagram ini menjelaskan alur sistem ketika pengunjung membuka halaman utama website. Mulai dari request di browser, pemrosesan di controller, pengambilan data dari mobil, sampai halaman beranda di tampilan. Kemudian lanjut ke gambar 3. Pada gambar ketiga ini ditampilkan sequence diagram untuk proses pencarian dan filter mobil. Proses dimulai ketika pengunjung mengisi filter seperti nama mobil, tahun, warna, lokasi, rentan harga, atau urutan data. Setelah itu pengunjung menekan tombol tetapkan filter. Browser kemudian mengirim request get atau koleksi beserta parameter filter ke router. Router akan meneruskan request tersebut ke home controller melalui metode koleksi.
Di dalam controller, sistem membuat query awal untuk mengambil data mobil dengan status ready. Setelah itu, sistem akan memeriksa sistem input filter yang dikirim oleh pengunjung. Jika pengunjung mengisi nama mobil, sistem akan mencari data berdasarkan nama. Jika memilih tahun, warna, lokasi, atau rentan harga, maka sistem akan menambah kondisi filter sesuai input tersebut. Setelah proses filter selesai, sistem juga menerapkan sorting berdasarkan parameter yang dipilih, misalnya berdasarkan harga, tahun, atau data terbaru. Kemudian data mobil yang sudah difilter akan ditampilkan dengan pagination, yaitu pembagian data per halaman. Sistem juga mengambil daftar tahun, warna, dan lokasi untuk ditampilkan sebagai pilihan filter. Terakhir, controller mengirimkan hasil data ke view koleksi plate, lalu halaman hasil pencarian ditampilkan kembali ke browser. Jadi diagram ini menjelaskan alur ketika pengunjung mencari, memfilter, dan mengurutkan data mobil pada halaman koleksi. Pada gambar keempat ini ditampilkan sequence diagram untuk proses melihat detail mobil dan menghubungi melalui WhatsApp. Proses dimulai ketika pengunjung menekan tombol lihat detail pada salah satu kartu mobil. Setelah itu browser mengirim request get koleksi ID ke router. Router kemudian meneruskan request tersebut ke home controller melalui metode detail ID. Di dalam controller, sistem mengambil data mobil berdasarkan ID menggunakan car model. Jika data mobil ditemukan, controller akan mengirimkan data tersebut ke view detail.plate. Halaman detail kemudian menampilkan informasi lengkap mobil seperti galeri foto, harga, spesifikasi, deskripsi, dan tombol WhatsApp. Setelah halaman detail tampil, pengunjung dapat menekan tombol chat WhatsApp. Sistem kemudian membuka link WhatsApp dengan pesan otomatis yang berisi informasi mobil seperti nama, tahun, atau kode mobil. Jadi diagram ini menjelaskan alur ketika pengunjung melihat detail mobil, lalu jika tertarik, pengunjung dapat langsung menghubungi pihak showroom melalui WhatsApp. Sekian. Pada gambar kelima ini ditampilkan sequence diagram untuk proses admin mengelola data mobil. Proses dimulai ketika admin melakukan login terlebih dahulu. Setelah login berhasil, admin dapat masuk ke halaman data mobil. Browser kemudian mengirim request ke router, lalu router meneruskan request tersebut ke car controller. Controller akan mengambil data mobil dari car model dan menampilkannya ke halaman admin. Pada halaman ini admin dapat melakukan beberapa aksi seperti menambah data mobil, mengedit data mobil, dan menghapus data mobil. Jika admin menambah mobil, sistem akan menyimpan data baru ke database. Jika admin mengedit mobil, sistem akan memperbarui data yang sudah ada. Sedangkan jika admin menghapus mobil, sistem akan menghapus data mobil sesuai pilihan admin. Setelah proses berhasil, sistem akan menampilkan kembali halaman data mobil dengan informasi yang sudah diperbarui. Jadi diagram ini menjelaskan alur admin dalam mengelola data mobil mulai dari melihat data, menambah, mengubah, hingga menghapus data mobil pada sistem. Kemudian pada gambar ke-6 ini ditampilkan sequence diagram untuk proses sales mencatat transaksi penjualan. Proses dimulai ketika sales melakukan login terlebih dahulu. Setelah berhasil login, sales masuk ke halaman transaksi penjualan. Kemudian sales memilih mobil yang akan dijual dan mengisi data transaksi seperti data pembeli, mobil yang dipilih, harga, metode pembayaran, serta informasi cicilan jika pembelian dilakukan secara kredit. Setelah data transaksi diisi, browser mengirim request ke router, lalu router meneruskan data tersebut ke transaction controller. Di dalam controller, sistem akan melakukan validasi data. Jika data sudah sesuai, sistem menyimpan transaksi ke database melalui transaction model. Selain itu, sistem juga dapat memperbarui status mobil, misalnya dari ready menjadi terjual, agar mobil tersebut tidak lagi tampil sebagai mobil yang tersedia. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem menampilkan kembali halaman transaksi dengan pesan bahwa data transaksi berhasil dicatat. Jadi diagram ini menjelaskan alur sales dalam mencatat transaksi penjualan mobil, mulai dari memilih mobil, mengisi data transaksi, menyimpan data, hingga status mobil diperbarui. Lalu pada gambar ke-7 tampilkan activity diagram untuk proses pencarian dan filter mobil.
Proses dimulai ketika pengunjung membuka halaman koleksi mobil. Setelah halaman tampil, sistem menampilkan daftar mobil yang tersedia. Kemudian pengunjung dapat mengisi form pencarian. Atau memilih filter seperti nama mobil, tahun, warna, lokasi, harga, dan urutan data. Setelah itu pengunjung menekan tombol terekam feeder. Sistem akan memproses input yang dimasukkan dan menyesuaikan data mobil berdasarkan filter tersebut. Jika data mobil yang sesuai, maka sistem akan menampilkan daftar mobil hasil pencarian. Namun jika tidak ada data yang cocok, sistem akan menampilkan pesan bahwa data mobil tidak ditemukan. Setelah hasil ditampilkan, pengunjung masih dapat mengubah filter atau memilih salah satu mobil untuk melihat detailnya. Jadi diagram ini menjelaskan alur aktivitas pengunjung ketika mencari dan menfilter mobil pada halaman koleksi. Lalu pada gambar ke-8 ini menampilkan activity diagram untuk proses melihat detail mobil dan menghubungi melalui WhatsApp. Proses dimulai ketika pengunjung memilih salah satu mobil dari halaman koleksi. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman detail mobil. Pada halaman detail, pengunjung dapat melihat informasi lengkap mobil seperti foto, harga, spesifikasi, deskripsi, dan informasi lain yang berkaitan dengan mobil tersebut. Setelah melihat detail mobil, pengunjung dapat memilih apakah ingin menghubungi pihak showroom atau tidak. Jika tertarik, pengunjung menekan tombol WhatsApp. Kemudian sistem akan membuka aplikasi atau halaman WhatsApp dengan pesan otomatis yang berisi informasi mobil yang dipilih. Setelah itu, pengunjung dapat melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp. Jika pengunjung tidak ingin menghubungi, maka proses selesai setelah melihat detail mobil. Jadi diagram ini menjelaskan alur aktivitas pengunjung mulai dari memilih mobil, melihat detail informasi, hingga menghubungi melalui WhatsApp apabila tertarik. Selanjutnya, di sini adalah gambar untuk activity diagram untuk proses admin mengelola data mobil. Proses dimulai ketika admin berhasil login ke dalam sistem. Setelah itu, admin masuk ke halaman kelola data mobil. Pada halaman tersebut, sistem akan menampilkan daftar mobil yang sudah tersimpan. Kemudian, admin dapat memilih aksi yang ingin dilakukan, yaitu menambah data mobil, mengedit data mobil, atau menghapus data mobil. Jika admin ingin menambah data mobil, maka sistem akan mengisi form data mobil baru, lalu sistem akan menyimpannya ke database. Jika admin memilih mengedit data, maka admin memilih mobil yang ingin diubah, memperbarui informasinya, lalu sistem menyimpan perubahan tersebut pada database. Sedangkan jika admin ingin menghapus data mobil, sistem akan meminta konfirmasi terlebih dahulu. Jika dikonfirmasi, maka data mobil akan dihapus dari sistem. Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan kembali daftar mobil yang sudah diperbarui. Dan yang terakhir, ada diagram untuk proses sales mencatat transaksi penjualan. Proses dimulai ketika sales berhasil login ke dalam sistem. Setelah itu, sales masuk ke halaman transaksi penjualan. Kemudian, sales menampilkan daftar mobil yang tersedia. Sales memilih mobil yang akan dijual, lalu mengisi data transaksi seperti data pembeli, harga jual, metode pembayaran, dan informasi cicilan yang jika diperlukan. Setelah form diisi, sistem akan melakukan validasi data. Jika data belum lengkap atau tidak sesuai, maka sales perlu memperbaiki input terlebih dahulu. Jika data sudah valid, sistem akan menyimpan transaksi ke database. Setelah transaksi berhasil disimpan, status mobil akan diperbarui, misalnya dari ready menjadi terjual. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.